Kuota saya udah hampir habis tapi 2 giga kuota saya meninggal. Gara-gara balik salah port Kuota dari pemerintah. semuanya. 2 hari Cepat aja sekali. selesai kuota pemerintah tuh nggak ada rasanya. 2 hari setelah habis kuota pemerintah nggak ada rasanya 5 giga. Iya, Kebanyakan banyakkan Zoom aja. orang info kebanyakan googling bukan bacot-bacotan di Zoom. Banyakkan YouTube. YouTube apa? Masih saya ngerekam nih. Iya, masih. Masih saya kelihatan nih. Lanjut deh. Iya, Dijelasin lanjut. ini. Kamu jelasin aja. Jadi kenapa kita buat custom kayak gini? Biar kita bisa langsung ngeset dia bounce-nya. Kita perbanyak parameternya biar kita nggak perlu akses berkali-kali gitu, akses berulang-ulang. Kayak set background, set bounce dan segala macam, request focus dan segala macam. Nah, biar di sini langsung ada gitu maksudnya. Lebih kurang gitu sih ngejelasinnya. Kemudian di sini kita lanjut ngejelasin lagi di mana. Terus yang avatar tuh kita harus pilih atau kalau kita lupa milih dia custom sendiri? Dia Maksudnya dia random. dia defaultnya kayak gini, dia defaultnya kucing, tapi kita bisa pilih, Oh, kita pilih dari sini. oke. Misalnya kita pilih harimau mungkin. Nah, harimau, maca harimau apa sih harimau Unlimited needed. harimau mau password 123 tinggal kita register aja, tinggal harimau 123 login kayak gitu, harimau mau kayak gitu aja sih. Setelah itu baru jelasin ininya kan, grid streak sama point to win-nya. Jadi grid ini isinya ada pilihannya 10, 15, 20, 25 sama 30. Nah, kemudian grid ini hanya J combo box biasa, dan yang ada di tengah ini merupakan game setting panel. Di game sini. Jadi di sini kita punya button back to main menu sama button start game. Nah, di sini back to main menu dan button start game. Nah, kemudian juga ada J combo box grid, ada J combo box strike, sama ada J formatted text field. Yang ini J formatted text field, biar kita itu formatnya yang kita input di sini cuma angka aja, kayak gitu. Nah, di sini ada J formatted text field. Mana dia? J format. Nah, ini number format kita. Jadi yang kita kirim itu cuma integer aja ya. Sama dengan ini number format sama dengan. Nah, jadi poinnya itu adalah J format text field dengan menggunakan format number format. Number format ini adalah format integer. Integer. Bilangan aja yang boleh masuk ke sana. Jadi pas kita pencet tombol lain sekalian bilangan, selain bilangan nggak bakalan masuk dia, nggak bakalan akan ada suara errornya, suara ting Windows biasa. Nah, kemudian kita bisa lanjutkan kalau sudah disepakati point to win sama jumlahnya berapa. Di sini kita bisa langsung memulai game. 300 misalnya, gridnya 15 kali 15. Strike-nya 5. Jadi di sini kita mulai game aja. Nah, di sini bagian saya nih. Oke. Yang pertama untuk mekanisme gamenya sendiri, player diharuskan untuk mengisi sel-sel yang sudah tersedia, tergantung dari jumlah yang sudah kita tentukan di awal. Nah, jadi satu player memiliki warna yang berbeda dengan player lainnya. Nah, di sini kita set default player 1 memiliki warna orange dan player 2 memiliki warna ungu ya. Jadi di sini cara bermain gamenya cukup sederhana. Jadi player di sini akan mengisi setiap sel di sini dengan menggunakan simbolnya masing-masing ya. Jadi tinggal langsung klik. Nah, untuk mengetahui giliran siapa yang bermain sekarang bisa dilihat dari warna hover dari setiap selnya. Nah, setiap kita hover di sini kan ada warna orange-nya. Nah, di sini menandakan kalau
ini adalah giliran player yang berwarna orange, yakni player 1. Sini untuk memudahkan player untuk mengetahui giliran siapa sekarang. Nah, pada saat kita klik, akan langsung menjadi warna orange penuh. Nah, sekarang kita pindah ke player 2, dia adalah warna ungu. Jadi, sini bisa dipermudah player untuk mengetahui siapa yang giliran siapa sekarang. Seperti itu. Bisa kita langsung di sini kita dapat. Nah, untuk mendapatkan poin, di sini player harus meluruskan simbol yang sama sebanyak yang kita tentukan di awal. Nah, tadi ditentukan kalau jumlah yang harus kita luruskan adalah 5 buah simbol. Nah, jadi setelah dapat 5 buah simbol, pada saat player 1 mengklik di sini, maka dia akan mendapatkan poin. Nah, tadi juga ada highlight-nya untuk menampilkan sel-sel yang akan dihapus pada saat mendapatkan poin. Nah, jadi ada sel-sel di sini tadi yang dihapus, ada 5. Nah, 5-nya itu masuk semua ke dalam poinnya di sini. Nah, demikian juga di sini, jadi ada highlight-nya gitu. Ada highlight-nya yang kotak yang agak tadi tuh, yang ada cahaya-cahayanya tadi tuh di luar lingkarannya. Di situ untuk menandakan kotak yang akan dihapus. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke power up-nya. Jadi ada beberapa power up di sini. Yang pertama 2 kali poin. Ada menghapus row sama kolom. Kemudian kita lanjut ke tombol untuk skip player lain. Kemudian ini tombol untuk menghapus satu sel ya. Nah, jadi setiap power up ini punya kekuatannya masing-masing. Yang pertama 2 kali, poin 2 kali. Poin 2 kali ini untuk mendapatkan poin pada saat kita mendapatkan poin menggunakan power up ini. Misalnya di sini posisinya player 1 sudah hampir mendapatkan poin. Nah, di sini ketika player 1 mengaktifkan 2 kali ini, maka dia akan muncul yang namanya hovernya. Nah, di sini hovernya tergantung dari jenis power up yang dipakai. Nah, di sini player juga bisa menonaktifkan kalau misalnya mau meng-cancel power up yang dipakai. Jadi pas kita klik langsung dia akan kembali ke bentuk semulanya. Nah, sekarang kita coba pakai 2 kali poinnya. Nah, di sini yang lurus adalah 5 buah blok ya, 5 buah blok. Nah, ketika di sini kita klik, maka akan mendapatkan 10 poin. Nah, jadi dari yang 5 poin tadi, dia mendapatkan 10 poin. Nah, terus bagaimana jika player menempatkan power up pada saat pada saat dia tidak mendapatkan poin. Nah, jadi pada saat dia ngebug, astaga, ngebug. Ada aja kesalahan nih. Ngebug anjir. Oh ya, dia ungu tapi dia nampilannya anu. Jadi kemungkinan salah di salah di anu nih, salah di mana ya? Salah di mana ya? Salah di pemilihan gambar mungkin ya. Di main ya nih, di main. Bukan di main, di board atau di mana sih? Di board ya. Coba lihat di sel atau di bawah. Di board ya. Nah, ini. Nah, ini. Seharusnya 2 di sini. Ini 2, 1 ini. Nah, ini nih. Udah ketemu dia di mana salah. Ada aja salahnya. Ada aja salahnya. Udah 2 kali ada salah. Jam start ya. UD 123. UD 123. View 123. Oh iya, ada suaranya ya. Ada suaranya juga nih gamenya. Start game. Iya. Nah, ini. Nah, di sini pas dia mendapatkan poin tadi, kita coba kembali lagi ke hovernya ya. Yang ini player 1. Nah, dia hovernya orange kayak gini. Nah, dia dapat. Nah, player 2, dia hovernya ungu kayak gini. Kayak gitu. Nah, itu maksud saya gitu. Oke. Oh, itu saya coba dulu. Kayaknya ada logiknya yang masih salah. 1, 2, 3 saya ketemu sesuatu yang menarik tadi. Review. Kayaknya masih ada kesalahan untuk mendapatkan anu. Review 1, 2, 3. Bukan 20, kita kasih 200 ya. Bentar, saya coba dulu ya. Bentar. Satu yang dapat poin. Oh ya benar, aman sih, aman. Jadi kita lanjut aja. Oke. Jadi kalau misalnya kita menempatkan power up,
pada saat bukan kondisi dia mendapatkan poin, nah dia ini percuma saja. Ya, misalnya kita nempatin 2 kali poin di sini, tapi dia nggak dapat poin apa-apa. Nah di sini jadi power up-nya tidak akan dikurangi kayak gitu. Itu fitur utamanya di sini untuk dapat poin 2 kali. Nah misalnya ini adalah giliran player ungu. Nah ketika giliran player ungu kita mengaktifin power up player 1, ini nggak bisa diaktifin. Nggak bisa diaktifin orang lain ketika kita sedang berada di dalam giliran sendiri. Jadi yang boleh aktif itu cuma power up kita aja. Jadi pas kita, ini kan giliran player 2. Nah pas kita pencet power up player 1, dia nggak bisa diaktifin sama sekali. Akan ada muncul error sound. Nah itu error soundnya. Itu nggak bisa dipakai. Di sini kita lanjut ke power up kedua. Jadi power up kedua fungsinya adalah untuk menghapus satu row dan satu kolom ya. Menghapus satu row dan satu kolom dari sel dari keseluruhan board ini. Misalnya sini player 1 dia make, ini player 1 dia make poinnya yang ini. Nah, maka di sini pas kita tempatin di sini, maka akan dihapus keseluruhan row sama kolomnya. Yang ini sama di bagian sini. Misalnya kita tempatkan di sini langsung. Jadi akan langsung ditampilkan kayak gitu dan mendapatkan poin. Nah, dia mendapatkan poin dari sejumlah sel yang dihapus, yang ada isinya. Tadi ada isinya berapa tuh, lupa. Nggak saya perhatiin. Kayak gitu dah kira-kira. Nah, ini misalnya kita aktifin lagi player 2. Sekarang kita hitung ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 ya. Jadi ini total 6 totalnya. Jadi pas kita jadi 10. Hapus jadi 10. Iya, benar. Ini untuk power up kedua. Nah, untuk power up ketiga ini untuk men-skip giliran player lainnya. Saya ini kita pakai skip di sini. Kita pakai tambah di sini. Nah, kita bisa giliran ini menandakan kita bisa lanjutkan ke diri sendiri lagi. Jadi di sini kita jalan 2 kali gitu. Kita jalan 2 kali. Nah, kemudian sama juga yang terakhir ini adalah power up yang undo. Nah, yang undo ini ini lagi giliran player 2 ya. Jadi yang undo ini digunakan untuk menghapus satu sel yang sudah ada isinya. Tapi dari pas penghapusan itu kita juga bakalan dapat 1 poin. Nah, misalnya di sini kita hapus sel yang ini. Nah, ini bisa dihapus di mana saja ya, asalkan jangan di sel yang kosong. Nah, ini kalau kita tempatkan di tempat lain, dia itu nggak bakalan berfungsi. Nggak bakalan berfungsi dia. Dia nggak bakalan berfungsi. Jadi harus kita tempatin di posisi yang masih kosong ya. Masih kosong nih di sini misalnya yang sudah ada isinya. Misalnya kita mau hapus yang ini. Jadi dia terhapus dan kita nambah 1 poin kayak gitu. Kurang kayak gitu sih sisanya. Tapi ada satu kondisi di sini yang perlu saya benerin lagi. Sel ya, di sel. Saya lihat tadi ada error ya. Di sel ya. Jadi pas power up-nya aktif dan dia lagi sedang hover, is aktif, is roll over, board power up state sama dengan 0 ya. Is aktif ya. Yang undo tadi power up berapa sih? Power up terakhir yang keempat. Yang keempat ya, power up state sama dengan 3. Yang ini power up state sama dengan 3 harus tetap kita ada di sini. Harus tetap ada di sini. Power up state sama dengan 3. Bentar. Sama dengan minus 1. Yang ini ya. Oke. Sekarang kita coba. Soalnya nggak ada hover, saya lihat tadi. Nggak ada hover, saya lihat tadi pas dia ngedrag power up yang terakhir. Dua dia. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Start game-nya. Kalau misalnya ini aktif ya. Kalau misalnya Suaramu hilang, Din. Halo. Sekarang udah kedengaran? Ya, udah. Kalau misalnya ini kita aktifin, dia tetap nggak bisa hover ya. Dia tetap nggak bisa hover di sana. Harus ada hovernya dia. Harus ada hovernya ya. Bentar. Di sel ya, di sel.
Cell is active ya. Tidak aktif ketika power up state-nya sama dengan 1. Nah, ini. -1. Nah, atau power up state sama dengan 3. Power up state sama dengan 3. Sama dengan 3 ya. Power up yang terakhir. Ini udah benar sih. Yakin saya. Jadi 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi ini dia yang oranye ya. Jadi misalnya kalau ini aktif, oh ya dia itu tetap bisa di hover, tapi pas masuk ke yang lain, pas masuk ke sini, dia itu jadinya ada simbolnya. Jadi dia itu nggak aktif ketika di luar, nggak bakalan aktif ketika ada di luar. Kalau dia di kosong, yang kosong simbolnya. Ini untuk menghapus satu aja. Jadi pas kita hapus, kita dapat 1 poin. Oh ya, jadi ada satu lagi yang perlu dicatat di sini. Kita nggak mungkin dapatkan power up lain ketika kita sedang menggunakan power up. Misalnya kita pakai ini pada saat posisinya di sini. Jadi ini meskipun banyak apapun poin yang kita dapat dari power up, kita itu nggak mungkin dapat power up lain dari menggunakan power up. Kita nggak mungkin dapat power up lain pada saat menggunakan power up kayak gitu. Jadi ini nggak mungkin kita dapat power up. Dan itu ya sudah saya set ya logiknya. Jadi yang kemungkinan bisa dapat power up itu ketika kita dapat poinnya itu secara manual, misalnya kayak gini. Dia itu pasti dapat power up. Bukan pasti dapat, ada peluang dapat power up kayak gitu. Kalau dia manual ya nggak pakai power up. Iya, nggak pakai power up. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Soalnya nyatanya game ini susah dapat poin loh. Udah saya coba main sama main sama diri saya sendiri sih. Gak ada teman lain. Susah kalau main berdua nih sama orang lain. Susah emang kalau main berdua nih. Soalnya saling mikir biar lawan itu nggak punya poin gitu. Benar. Status ini susah banget kita dapatnya, bakalan susah banget. Jadi palingan kita nanti 50 poin aja itu udah susah banget kayaknya didapat. Kalau strike-nya cuma 5, makin tinggi strike-nya lagi makin susah kita dapat poin. Tapi di situ makin banyak yang dapat. Tapi di situ ada triknya, di sini ada trik gamenya. Trik gamenya adalah kita kasih dia sengaja kemenangan. Misalnya posisi poinnya kayak gini ya. Posisinya itu kayak gini dah. Posisi poinnya itu kayak gini dah ya. Posisi poinnya itu kayak gini. Nah, kita sengaja nih kasih ungu menang. Kita sengaja kasih ungu menang nih. Kita sengaja kasih ungu menang biar orangnya ini dapat gitu. Nah, kayak gitu. Itu nih harus kita mikir juga di bagian situ. Itu enaknya sih. Jadi kita itu harus sengaja ngasih orang poin biar kita dapat poin juga gitu. Kayak gitu dah kira-kira. Ini sih gamenya udah lumayan sih kayaknya. Nah, sampai sini aja sih saya jelasin sampai power up sama anunya. Kemudian kita lanjut kita langsung ke leaderboard sama history. Nah, history sama leaderboard ya. Jadi history sama leaderboard ini penuh sama yang namanya history list. Nah, history list ini dia itu punya kelasnya sendiri. Dia itu kelasnya dari hislist ya, hislist. Jadi hislist ini extendnya jpanel. Jadi di dalam jpanel ada jpanel lagi. Jadi keseluruhan yang terang nih, yang agak terang pas saya hover nih. Nah, ini jadi satu panel nih, satu jpanel. Jadi yang kita kirim di sini adalah player ID, player 2ID, P1 poin, P2 dan indeksnya. Di sini kita nampilinnya dengan cara isinya itu cuma main label-label aja. Lord Udin label, Udin juga label, semuanya ini label semua. Label semua ya, nggak ada yang perlu. Jadi labelnya kita atur posisinya biar enak dilihat gitu di bagian sini. Sini segala macam. Di sini segala macam nih label-labelnya ya. Ini posisinya.
integer. Nah, kalau yang ini adalah isinya, get username, apa username-nya, get username, dan segala macamnya. Nah, kayak gini aja sih. Nah, ketika dia nggak ada pemenang, dengan kata lain winner ID-nya menang, maka di sini akan ditampilkan game draw. Nah, game draw-nya sama juga, dia itu dari label, J-label. Dari J-label, nah game draw dengan ukuran, dengan posisi sekian, warnanya netral, kemudian ukuran fontnya itu plain dari 25. Dia visible anunya true. Maksudnya true ini apa ya? Biar dia ada di posisi, berada di posisi tengah. Oke, lebih kurang kayak gini sih. Nah, demikian juga history sama mirip-mirip kayak leaderboard, tapi ukurannya lebih besar. Jadi akan ditampilkan player di sini, J-label, semuanya J-label. Nah, ini pakai grafik, kita gambar pada saat presentasi. Lebih kurang kayak gini sih. Nah, terus sekarang nih yang penjelasan Wristman. Wristman itu ngejelasin pertama dulu di DB proses SQLite-nya. Nah, SQLite ini isinya connection untuk melakukan koneksi dengan database. Jadi kita database-nya di sini menggunakan SQLite. Di sini database-nya menggunakan SQLite dan ada library SQLite JDBC buat ngehubunginnya. Ini nama database-nya oteto.db di folder data, kemudian ada di folder oteto.db. Nah, kemudian kita langsung ke driver manajernya, kita langsung dapatin koneksi dari folder oteto.db ya. Nah, kalau tidak dia akan nampilin error-errornya. Tapi di sini selalu berhasil sih karena dia SQLite dan tidak membutuhkan waktu internasional gitu buat database, buat time zone-nya, nggak perlu time zone. Jadi dia itu susah dapetin error, langka banget kalau dapat error dari sini, kecuali salah anu. Kemudian kita lanjut nih, void insert ini untuk melakukan insersi player, tapi di sini merupakan pre statement. Nah, pre statement ini kita kasih tanda tanya untuk setiap variabel yang akan diisi nantinya. Jadi pre statement yang pertama, yang tanda tanya pertama isinya adalah user ID, kemudian kedua password, terakhir, dan seterusnya sampai poin. Kemudian kita lanjut ke publish static result set. Nah, result set ini execute query. Dia query-nya di sini harus melakukan return data. Jadi kalau mau nge-return data, jadi format query-nya itu harus merupakan select. Jadi di sini untuk melakukan seleksi table dari database. Nah, yang kedua adalah melakukan execute update. Nah, execute update ini biasanya digunakan untuk mengedit data yang returnnya biasa nol. Jadi nggak ada table yang kita ambil dari database-nya. Kita tuh cuma ngupdate datanya aja. Biasanya statementnya itu insert. Biasanya insert into yang akan sering kita pakai nanti buat insert data player ataupun mengedit data player ya, update. Pakai query update. Udah. Ini bagian Wristman. Yang pertama SQLite. Ini sepenuhnya SQLite ya bagiannya Wristman. Kemudian lanjut ada di pause panel. Ada di pause panel juga punya Wristman. Nah, di sini pause panelnya misalnya kita langsung close gitu tanpa menunggu siapa pemenangnya. Ya bukan close sih, tapi pas kita pause langsung kembali ke main menu. Nah, itu tetap akan dicatat di history. Dimasukkan di history. Nah, di sini pas kita quit akan ada muncul suara seperti biasa, kemudian diambil dari player 1 sama player 2-nya. Kemudian tinggal kita langsung update player data. Ini fungsi ya. Fungsi update player data ini kita kasih boolean is win, siapa yang menang ya. Jadi kita update player datanya, kita select dulu data kita select dulu data playernya. Data player dari UID yang ada di database dengan data player yang ada sekarang yang sedang kita mainkan.
Di situ setelah kita select, kita langsung update aja. Kita langsung update datanya. Jadi win sama dengan kita ambil berapa kali dia menang. Kalau sekarang dia menang, dia winsnya +1. Kalau tidak, dia +0. Nah, kemudian kita lanjut ke place. Berapa kali jumlah dia bermain, otomatis ditambah 1 di sini. Kemudian poin, kita ambil poinnya dari sana. Setelah itu, kita langsung melakukan execute update. Nah, execute update ini tinggal update aja di table anunya. Di table apa ya? Di table apa? Di table playernya. Jadi kemenangan, kemudian jumlah permainan, poinnya juga akan selalu ditambah di sini berdasarkan user ID yang kita punya. Udah seperti itu untuk update-nya. Ini bagian Risman, ini Risman punya. Saya hapus codingan yang ini ya. Risman punya. Ada perbaikan bug soalnya. Risman punya, kemudian saya panjangin lagi dah ya Risman nih. Risman yang panjang nih. Apalagi nih? Bagian yang Risman di draw panel ya, di draw panel. Pas gamenya seri. Nah, pas gamenya seri, kita juga lakukan update data di sini. Jadi kita lakukan execute query, tinggal update into history aja. Tinggal update into history, date, player ID, dan segala macamnya. Dengan value P1 get user ID, P2 get user ID, dan seterusnya ya. Ini punya Risman. Jadi Risman ngejelasinnya itu di sini ya. Di sini Risman sampai sini. Risman sampai sini ya. Oke, kemudian ada winner panelnya juga ketika dia menang, ketika playernya menang ya. Ketika playernya menang di sini ada juga update-nya sama kayak yang sel tadi. Ya sama kayak yang apa ya? Yang pause tadi ya. Udah jam 9 ya. Anjir. Iya, benar. Bentar. Jadi di sini bukan kerja bareng Haidar sih, lebih ke kerja sendiri buat di besok biar cepat tidur. Capeknya. Jadi di sini Risman punya lanjut sampai sini. Risman sampai sini. Di sini. Oh ya, di registernya juga Risman ya, di register. Register login juga. Di login registernya, di login itu ada di player 1 sama player 2 ya. Itu ada di player 1 sama player 2. Nah, di bagian sini. Udah kamu tambahin dan laporan tuh udah kamu isi sih? Belum, saya 4 hari ini penuh asisten. Oh, iya sih pembukuan juga. Ntar mungkin Senin saya kerjain anunya. Udah dapat sih udah dapat pencerahan dari Bang Yuda, katanya boleh dipisah-pisah dia biar nggak penuh satu halaman. Jadi misalnya kan ada banyak kita nih, ada board, ada player 1 panel, ada player 2 panel, ada history panel, ada leaderboard. Itu bisa kita pisah-pisah dia. Kata Bang Yuda bisa kita pisah-pisah dia biar nanti nggak kebesaran. Nggak kebesaran pas diagramnya. Itu yang dibilang sama Bang. Kita kan juga masukin semua codingan kan? Iya, semua codingan. Semua codingan harus masuk ke sana. Itu makanya terus ini juga SS tampilan. SS tampilan oke. Itu ada. Itu bisa bias kayaknya. Jadi Risman itu ngejelasin pas login di mana ya, di sini sih Risman-nya. Sini Risman ya, login ya. Nah ini Risman punya. Terus sampai ke bawah sini sih Risman juga. Sampai ke bawah sini loh.
Sampai sini Risman. Banyak Risman nih. Ntar saya bantu dah Rismannya. Risman ya. Ntar saya bantu juga. Lumayan banyak dia nih. Risman dari sini sampai sini. Sampai sini. Sama juga di player 2 juga sama. Untuk register panelnya Risman lumayan banyak Risman punya nih. Gila sih. Sorry man, kebanyakanmu nih. Sorry, kebanyakan. Ini dah saya dah yang ambil yang bagian pertama tuh, Din. Kamu jelasin yang gameplaynya aja. Di sini. Oh iya dah, boleh. Ya, Risman. Risman kebanyakan kalau kamu kebantu kan. Ya, Risman di sini nih. Oh. Sampai sini Risman ngejelasin. Sampai sini. Terus saya bantu Risman ya, sorry, slow. Ntar kalau kamu ntar kalau kamu kalau mau saya lanjutin, tinggal saya selanjutnya saya serahin ke Alidin aja, biar saya nggak langsung interupsi. Oke, Risman ya. Oke. Ntar kita bagi dah Nanti ini. dah kita cut videonya kalau ada kesalahan. Ya nggak perlu sih kita cut juga. Nggak perlu cut video tuh. Kita natural aja. Natural aja. Nanti saya suka salah ngomong. Oh, ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kayak presentasi biasa salah ngomong kayak presentasi biasa. Selalu. Biasa, salah ngomong pas presentasi biasa. Oh iya. Di mana lagi Risman nih? Register di Hislist. Nah, Hislist juga nih Risman punya. Ya bukan Hislist, tapi history panel. Di sini Risman punya buat ngeloopnya. Mana dia? Risman punya yang ngeloop. Nah, yang ini Risman punya nih. Risman punya. Ini dikit aja sih di sini Risman punya sampai sini. Nah, ini di penjelasannya easy sini. Jadi kita ambil set dari pack-nya 10 ya. Ya, satu pack itu cuma ada 10 page, cuma ada 10 row. Nah, di sini kemudian kita lanjutkan, kita panggil new hislist-nya. Hislist ini kan tadi jelasannya. Jadi kita hislist-nya itu di sini itu siapa pemenang, player 1, player 2, poinnya berapa, player ID yang menang siapa, kemudian point to win siapa, berapa, kemudian get string-nya date. Nah, lebih kurang kayak gini. Udah sih kayak gini aja di Risman. Oh ya, history panel sama historiana juga ya. Leaderboard list ya. Yang ini juga di mana ya? Oh ya, bukan leaderboard panel. Nah, ini Risman ada juga di sini. Di bagian sini. Ini field table, di bagian field table ya. Nah, Risman punya di sini. Risman punya di sini sampai sini. Ya. Jadi sama kayak tadi ya. Reslit Tano. Setan podang gue misalnya. Mama nalako ya. Yang ini kita langsung panggil aja dari database-nya berdasarkan kolom-kolomnya ya. Terus kita sampai sini Risman. Ya itu aja sih kayaknya Risman. Ya banyak tapi Risman nih. Nggak apa-apa nih ya. Nggak apa-apa nih ya. Ntar saya bantu-bantu dah. Nggak apa-apa. Oke dah. Gini aja sih. Pasrah Risman. Pasrah dah men. Mau belajar dah banyak. Back endmu nih. Jadi Resman nanti penuh dia ngejelasin codingan, bukan nggak ngejelasin sambil ngejelasin tampilan gitu. Oji yang leaderboard berarti ya? Oji
OG, History sama leaderboard. OG, hislist, history panel. Jadi history Hislist panel ini sama leaderboard. sama leaderboard ya. Jadi history panel ini kebanyakan kebanyakan cuma tampilan aja. Kebanyakan cuma tampilan aja. Yang ini hislist. Di hislist di sini kamu jelasin ya, men. Jadi setiap kolomnya ini Oke. ini hislist 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nggak ada suara. Oh, Din, nggak ada suara Din. Sekarang udah ada suara saya? Halo. Udah Udah ada ya? udah ada. Di sini hislist nih. Jadi setiap ini adalah satu hislist. Hislist ini isinya adalah label-label. Ini image ini juga label. Nama-nama ini juga label ya. Jadi kebanyakan label di sini. Tapi di sini posisinya kita atur custom. Nah ini posisinya nih ya. Ini menandakan bound-boundnya posisinya biar dia itu cantik posisinya. Ini cantik posisinya, di sini juga cantik posisinya. Kemudian di sini ketika player yang menang itu sama dengan 0, maka yang kita tampilin ini adalah yang ini. Ketika winner ID tidak sama dengan 0, maksudnya di sini ketika ada yang menang ya. Ketika ada yang menang, maka tampilannya itu seperti ini. Jadi ada nama pemenangnya, winner, .2 nama pemenangnya sama berapa poin yang dia dapat. Jadi dia itu dapat poin out of 10, 10 out of 10. Kayak gini. Oke. Demikian juga kalau misalnya dia nggak ada yang menang, jadi dia draw ya. Jadi akan ditampilkan game label, akan ditampilkan my label, isinya itu game draw dengan bounce-nya sekian, color-nya, kemudian font-nya apa. Ini true ini buat menandakan dia tengah atau tidak. Lebih kurang kayak gini. Oke sih, paham. Kalau leaderboard itu, Terus kalau leaderboard itu kayak sama kan? Iya sama dia. Sama dia leaderboard sama hislist. Jadi isinya itu cuma Cuma ini label isinya nama, UID, player, keterangan play, keterangan win rate sama win label. Jadi penjelasan ya. Jadi label. Terus kalau history panelnya itu berarti tampilannya ya? Iya, kalau history panel itu buat ngebungkus semua. Suara udah. Oke. Jadi history panel ini cuma buat ngebungkus. Jadi satu history panel dia terdiri dari banyak list. Kayak gitu ya, Oji. Oke, Din, oke. Nah, jadi di sini tombol seleksinya. Jadi ini 5 terbawah dan terakhir. Ini ada tombol history. Lanjut history. Dari ahli berapa banyak history ini? Udah berapa banyak history ini? Nggak tahu lagi saya. Mau aja yang main. Kebanyakan debugging. Makanya banyak banget. Nih, Riu sama Lord Udin nih. Riu sama Lord Udin nih kebanyakan. Soalnya paling pendek namanya. Paling mudah diakses. Nggak saya ingat yang lain-lain. Udah kayak gini aja sih kira-kira untuk gamenya. Yang ini, ini gambar ini, Bel, gambar ini, Bel. Halo, Bella? Ya. Bella. Ya. Gambar ini kita simpan dia di game di game panel, di main menu ya, di main menu. Sini ada draw image-nya. Kita draw image-nya. Title ini image dari ini di folder ini, image folder resource, ini ada title. Jadi ini title kita ya. Kemudian ikonnya ini dipakai di sini, dipakai di pojok kanan atas ini. Oh iya. Sekarang kayak gini sih.
Nah, besok dah coba-coba rekam dah. Coba-coba dah rekaman besok. Jam berapa jadinya? Jam berapa nih kira-kira besok bisanya? Siapa tuh yang katanya ada logif? Saya Jam berapa men? Kita bisanya kira-kira? Saya mana-mana aja besok full semua bisa. jam 11 saja. Oji nggak bisa pagi katanya. Oji gimana Ji? Jam 11? Saya kalau Jam 11 gas, jam 11 gas. Jam 11 bisa. Sepakat ya jam 11? Soalnya saya tidak tidur malam tuh. Gas, sepakat jam 11. Jam 11 dah ya, jam 11. Jadi paling telat itu jam 11.15 ya. Usahakan tepat waktu ya biar Sip. cepet. Udah kelar nih semua yang berat-berat nih, PBO berat nih. Oke. Nggak mau saya menimbun beban Oke. beban hidup. Capek. Saya hapus codingan dulu ya, bentar. Oke. Perbaiki beberapa bug. Perbaiki beberapa bug kecil ya. Bug kecil. Pembagian tugas Risman. Pembagian tugas backend Risman. And bug kecil. Tugas backend Risman ya. Backend Risman. Saya push codingan. Udah bisa dicek sekarang. Bisa kayaknya kita rilis satu versinya yang sudah fix nih. Bisa kita kasih ke asisten. Biar asistennya itu langsung ngeran gitu loh maksudnya. Maksudnya asisten langsung ngeran. Bukannya katanya kita harus asis sekali? Asis dulu bukannya udah beberapa kali kita asis kemarin? Konsultasi juga itu termasuk asis juga loh. Nggak tuh apa gitu bilang sama saya katanya. Oh iya. Iya, siapa bilang sama saya katanya harus asis dulu. Iya laporannya dulu sih. Jelas sih. Gimana ya? PPL gimana? Ntar saya Wedar ya. Wedar. Malam ini belum bisa saya kerjain ya anunya. Grafik yang apa? Grafik apa itu lupa. Bagian saya tuh. Bagian saya tuh. Tapi besok kayaknya masih ngejar PPO. Sorry cu. Oke. Udah mulai UAS. Bengke putar. Tiba-tiba UAS cok. Parah nih. Udah ya. Saya stop screen ya. Saya stop share. Oke. Din, saya ada yang SS tampilan game itu ya? Iya, ada mana-mana. Recording, saya post recording ya.